Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini menarik sekali karena kita berbicara masalah ke depan. Ke depan kita tidak harus selalu bergantung pada kedelai karena ada solusi alternatif yakni kecipir. Dan ternyata bukan kecipir yang pada umumnya tapi ini hasil persilangan. Kita akan coba tanyakan apa sih sebenarnya keunggulan dari kecipir persilangan ini dibandingkan dengan kecipir konvensional atau yang pada umumnya, Prof. Yang kemudian bisa dimanfaatkan ke depan. Ya, kecipir lokal itu umur panennya lebih panjang. Jadi maka petani tidak tertarik untuk menanamnya. Nah dari situ kami mulai berkreasi. Bagaimana kalau kita cari tetua-tetua yang bisa dikawinkan dengan kecipir lokal sehingga menghasilkan galur-galur yang umur panennya lebih cepat. Dan ini berarti bisa memacu petani untuk menanamnya karena lebih cepat panen. Karena komoditas-komoditas yang lain itu misalnya kedelai itu lebih cepat panen dibandingkan dengan kecipir. Nah kami lakukan persilangan tahun 2016 lalu ternyata galur-galur yang kami hasilkan itu umur panennya lebih cepat. Calon varietas ini umur panen lebih cepat, kemudian mampu beradaptasi di dataran rendah, di Bogor dan dataran rendah lainnya. Curah hujan cukup tinggi di Bogor, dia masih bisa hidup. Gitu ya. Sementara yang impor, yang introduksi tadi ada kecipir yang saya gunakan sebagai tetua, itu tidak tahan terhadap penyakit di Bogor. Jadi kami gabungkan di antara dua karakter, lokal dan introduksi tadi, untuk menghasilkan galur-galur yang umur panennya lebih cepat, kemudian ukuran bijinya lebih besar, lokal bijinya lebih besar ya dibandingkan dengan introduksi, kemudian mampu beradaptasi di dataran rendah. Sehingga kalau kita diseminasikan, kita perkenalkan kepada petani, petani tertarik untuk menanamnya. Dan produktivitasnya tinggi, jangan salah. Jangan khawatir karena petani itu yang dilihat adalah bagaimana berapa produktivitasnya. Tentu keuntungan dan ekonomi yang akan dilihat. Betul. Kalau kita berbicara umur tanam dan umur panen yang sudah dipercepat seperti itu kalau kita mau berbanding dengan kedelai. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti Prof bilang barusan produktivitasnya apakah jumlah produksinya bisa setara atau mungkin lebih dari produksi kedelai dengan umur tanam dan panen yang sama? Dengan luas lahan yang sama mungkin? Luas lahan yang sama ya. Jadi kita satuannya selalu hektar ya. Jadi kedelai itu paling maksimum 2 ton atau 1,5 ton sudah bagus sekali. Nah sementara ini bisa 4 ton, 4 ton, 5 ton biji kecipir per hektar. Nah belum lagi kalau kita bicara polong muda ini bisa 35 ton per hektar. Jadi kalau misalnya bisa dijual dengan polong muda dan kemudian bisa diserap oleh pasar, polong muda ini menarik untuk meningkatkan ekonomi petani. Tapi kalau misalnya polong muda ini tidak mampu diserap, maka kita gunakan biji kecipir ini untuk meningkatkan pendapatan petani. Ya, jadi itu. Oke, ini kalau kita lihat mungkin petani sudah mau lah ya beralih dengan produktivitas yang menjanjikan beralih menanam kecipir. Tapi bagaimana dengan produsen-produsen? Apakah sudah diberi edukasi juga untuk mengolahnya seperti apa? Karena kalau kita lihat mungkin tempe-tempe lain seperti tempe olahan dari kacang koro juga sudah ada ya. Tapi mungkin akhirnya tidak up juga di pasaran karena rasanya mungkin kurang tidak seperti kedelai. Nah, apakah dari pihak IPB sendiri ada edukasi untuk masyarakat, terutama UKM-UKM untuk bisa mengolah biji kecipir ini dengan baik dan akhirnya bisa laku di pasaran? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sudah banyak penelitian tentang kecipir dari mulai hulu sampai ke hilir sampai kepada produk yang siap untuk dikonsumsi, untuk dipasarkan, produk olahan begitu. Tapi masih banyak yang perlu diteliti, gitu ya. Dan proses pembuatan tempe seperti yang saya sampaikan tadi sama dengan kedelai, kemudian tahu juga mirip dengan kedelai. Nah sekarang kita tinggal edukasi kepada mitra kita. Saya diskusi dengan pengrajin tempe. Mereka menyampaikan yang terpenting bagi kami adalah bahan bakunya. Kalau bahan bakunya tersedia, kami bisa bikin. Gitu. Jadi seperti ayam dan telur, siapa yang harus mulai? Petani bilang konsumen itu belum mau menyerap produksinya. Kemudian konsumen dalam artian ini produsen tempe itu menyatakan mana produk yang bisa kami olah. Nah, jadi siapa yang harus mulai? Maka mari kita kami memulai menghasilkan varietas dulu. Karena kalau misalnya pasar menginginkan varietasnya belum ada, petani tidak akan bisa menanam. Varietasnya mana begitu ya. Maka kami mulai dari situ. Mulai dari sangat hulunya sekali. Kemudian kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pengrajin-pengrajin tempe dan ini tadi seperti diperlihatkan itu adalah tempe hasil pengrajin tempe yang ada di Bogor.
mereka juga sangat tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut, dan kalau misalnya hasil penelitian ini punya prospek yang bagus, mereka sudah bersedia untuk menjadi mitra. Oke. Gitu. Berarti memang potensi kedepannya sangat luar biasa. Terkait dengan potensi, pasti banyak juga yang belum tahu dan paham tentang hal ini. Jika ada produsen atau petani yang ingin kemudian mendapatkan bibit varietas unggul ini, harus kemana nih, Prof? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masih dalam proses penelitian galur-galur, masih ada 1-2 proses lagi, mungkin di akhir tahun itu baru bisa disebarluaskan kepada petani. Namun demikian sudah ada beberapa petani melalui WA ke saya untuk sudah berkeinginan untuk bermitra menanam tani di Jawa Timur. Begitu ya. Ada beberapa petani, ayo Pak silakan kami bersedia untuk tempat diseminasi, karena beberapa petani di Jawa Timur juga bekerja sama dengan pengrajin tahu, dan kami ingin sekali mengangkat potensi-potensi lokal. Jadi petani-petani itu sebetulnya punya keinginan yang kuat untuk mengangkat potensi lokal, dan ini kesempatan bagi kita. Oke, untuk berarti nanti ke bermitra depan dengan petani. bisa langsung menghubungi Prof. Syukur ya untuk betul. kemudian bermitra. Siap. Baik, terima kasih Prof. Syukur sudah hadir di Halo Indonesia. Semoga menginspirasi masyarakat Indonesia khususnya para petani untuk kemudian beralih ke kecipir yang sangat berpotensi ke depan. Terima kasih Prof. sudah hadir di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, sangat menarik pembincang kita pagi ini. Kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.